Kami mau memulai hari kami bersama-sama dengan Engkau, dan kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, shalom, selamat pagi. Kita masih membahas seputar mengampuni, ya, choosing forgiveness. Kasih Allah mengampuni, ya. Kita memilih pengampunan seharusnya ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dan kita mau sedikit belajar bagaimana kita harus mengampuni dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya. Dalam Matius 6 ayat 14, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Bapak Ibu, kasih itu adalah karakteristik daripada Tuhan itu sendiri. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya kita akan mengikuti apa yang Tuhan itu sendiri lakukan. Ya, sebagai karakteristik dari Allah itu sendiri adalah mengampuni. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan itu sendiri, itu adalah suatu sikap di mana kita harus terus mengampuni. Karena kasih dan pengampunan itu harus berjalan beriringan. Kasih dan pengampunan nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kalau Allah itu sendiri kasih, berarti kita pun harus mengasihi sesama kita dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi itu harus berjalan beriringan. Kita nggak bisa berjalan beriringan, tidak bisa berjalan hanya dengan kasih tok, ya, karena kasih itu harus berjalan bersama-sama dengan pengampunan, dan itu harus dipraktekkan. Dalam Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus itu sendiri, oleh Tuhan. Ya, di sini Tuhan mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita, bagaimana kita ini semua harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ya, jadi Tuhan itu waktu mengampuni, dia melupakan. Dia tidak mengampuni lalu mengingat-ingat. Ya, bagaimana kita dapat mengampuni? Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kasih yang sama juga dengan kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati dan roh kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah mencurahkan kasihnya kepada kita di dalam kehidupan kita. Tentunya kalau Roh Kudus sudah mencurahkan kasihnya ke dalam kehidupan kita, tentunya kita akan otomatis dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Cuman sayangnya kita ini masih hidup di dalam daging. Roh kita memang penurut gitu ya. Waktu Roh Kudus mencurahkan rohnya ke dalam hati kita, dan kita menjadi serupa dengan Kristus, roh kita memang penurut, tetapi ternyata daging kita lemah. Dalam daging ini masih terdapat banyak sekali kesalahan. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni. Kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Tetapi seringkali itu tidak kita lakukan. Ya, banyak kali hal itu terus berulang dalam kehidupan kita. Tentunya itu suatu hal yang wajar ketika kita masih hidup dalam daging ini, ya. Walaupun kita sudah tahu kebenaran, walaupun kita sudah menjalankan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, karena kita masih dalam daging, seringkali kita tetap melakukannya. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan itu mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Dalam Yesaya 43 ayat 25, ini di dalam perjanjian lama ya Bapak Ibu.
Bunyinya seperti ini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan di sini katakan, Tuhan itu menghapus dosa pemberontakan kita, ya, dan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Itulah karakter Kristus. Dia mengasihi kita dan mengampuni kita, berjalan seiringan, ya. Dia mengasihi dan mengampuni kita. Dia tidak pernah mengingat dosa kita. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kita ini udah hidup penuh dengan kasih karunia. Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia menaruh belas kasihan terhadap kita. Tetapi sayangnya seringkali kita masih terus aja melakukan dosa. Ya, kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Karena daging itu sendiri. Karena kita masih hidup di dalam daging. Sehingga kita hanya tahu di dalam hati kita, di dalam roh kita, kalau kita harus mengampuni, kalau kita harus mengasihi. Ya, tetapi dalam kehidupan kita, kita masih terus saja lalai dalam mengampuni orang. Ada ini kisah true story ya Bapak Ibu, true story. Ada adik kakak ya, 11 orang bersaudara. Suatu ketika, satu persatu Tuhan memanggil adik kakak ini, sehingga mereka tinggal 5 orang bersaudara. Ya, karena satu persatu Tuhan memanggil mereka, akhirnya 5 orang bersaudara ini saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ternyata waktu mereka lihat, semua ini nggak ada gunanya gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, eee, perkelahian, pertikaian, kecemburuan, sakit hati, kepahitan dan lain-lain sebagainya, itu ternyata, eee, tidak berguna gitu ya. Waktu satu persatu mereka dipanggil Tuhan, yang masih hidup akhirnya merenung gitu ya, ternyata semuanya sia-sia. Ternyata lebih baik saling mengasihi, ternyata lebih baik saling menghormati. Waktu kehilangan satu persatu itu sangat sakit dan sangat sedih, tetapi waktu masih ada orangnya, pertikaian demi pertikaian terus terjadi. Tetapi waktu satu persatu dipanggil Tuhan, akhirnya tersisa 5 orang yang saling mengasihi, Bapak Ibu. Itu sangat baik dan sangat bagus. Tapi ternyata ada 2 orang yang mempunyai sakit hati. Pikir saya bahwa itu semua udah selesai gitu ya, udah akhirnya mereka saling mengasihi dengan murni gitu, dengan tulus hati. Ternyata suatu ketika kakak beradik dua dua orang ini dipertemukan, dan waktu membahas suatu masalah yang pernah terjadi di masa lampau, yang pernah terjadi di masa lalu, tiba-tiba salah satu dari mereka itu kecewa dan, "Ah, saya nggak mau ikutan," gitu ya. Saya bahas aja dengan terbuka masalah, eee, warisan ya, masalah tanah-tanah orang tua mereka. Jadi waktu itu dibuka kembali dan salah satu mengingat, "Oh, enggak, saya pahit, saya marah sama dia, karena dia beginiin saya, dulu dia begitu-begitu." Wah, jadi terungkap kembali masa lalu, masa lampau mereka, waktu mereka berantem gitu ya. Bapak Ibu, saya pikir waktu kejadian demi kejadian, semua satu-satu dipanggil Tuhan, itu udah selesai gitu ya, udahlah ya. Apalah artinya pertikaian, perkelahian antar adik kakak ini gitu ya. Mengingat satu persatu mereka akhirnya dipanggil Tuhan. Tinggal ada di dalam antrian ya, yang 5 orang ini gitu. Dan akhirnya mereka tidak lagi mengingat masa lalu atau mengingat dosa-dosa masa lampau gitu ya, satu dengan yang lainnya. Ternyata tidak, Bapak Ibu.
Waktu itu diangkat kembali, cerita itu diangkat kembali, ternyata kepahitan itu masih ada dalam kehidupan mereka. Dan waktu itu diangkat, terpaksa itu harus kembali diingatkan bahwa kita ini satu dengan yang lainnya harus saling melindungi, harus saling mengasihi, menghormati. Ketika itu diingatkan kembali, akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, masalah itu selesai. Tetapi di sini yang saya mau ingatkan adalah bagaimana kita manusia itu gampang sekali mengingat dosa masa lampau. Gampang sekali mengingat kesalahan orang lain terhadap kita. Dan kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita berkata, kita udah mengampuni kok. Saya sudah mengampuni. Saya nggak mengingat-ingat masalah itu lagi. Saya tidak lagi pahit sama orang itu. Saya tidak lagi kecewa sama orang itu. Saya sudah mengampuni. Tetapi hanya di bibir saja Bapak Ibu. Hanya di mulut saja itu kita lakukan. Tetapi kenyataannya waktu masalah itu kembali diingatkan oleh si iblis. Waktu si iblis mengorek-ngorek lagi masalah itu, betapa sakit hatinya kita, betapa kecewanya kita terhadap orang tersebut, maka kita secara daging akan langsung kecewa, langsung kepahitan. Itu tandanya apa, Bapak Ibu? Itu tandanya kita berbohong. Kita tidak mengampuni. Tidak sepenuhnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jika kita mengampuni, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan itu tidak mengingat-ingat. Jadi kalau Tuhan tidak mengingat dosa kita, pelanggaran kita, begitupun juga kita. Waktu kita diberikan Roh Kudus kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengasihi orang itu dan mengampuni. Bukan hanya perkataan saja. Jadi waktu kita bilang kita mengasihi orang tersebut, kita mengampuni, selesai. Nggak ada lagi cerita. Waktu diingat kembali, waktu dikorek kembali, stop. Ya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, kami sekeluarga kembali ada kedukaan di mana om saya dipanggil Tuhan. Dan perkembangan keluarga kami itu luar biasa dahsyat. Ada salah satu dari sepupu saya itu keluar dari jalur, alias dia menjadi orang, masuk dalam agama saudara kita seberang, ya. Dan itu sangat menyakitkan kami gitu sebagai keluarga besar. Selalu kita ingatkan dia, ayo Tuhan Yesus sayang sama kamu, ayo. Tapi karena hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, orang itu sangat-sangat fragile. Belum dia apa-apain dia udah sakit hati. Belum kita katain dia udah marah. Belum kita sindir atau belum kita sakitin dia udah sakit sendiri. Gitu Bapak Ibu. Saking pahitnya hidupnya dia. Sampai dia harus keluar dari kepercayaannya dia terhadap Yesus Kristus kepada kepercayaan yang lain. Dan itu sangat sedih kita lihatnya. Dan waktu saya mendengar bahwa akhirnya dia menerima kembali Yesus Kristus sebagai juru selamatnya yang hidup. Aduh, sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan saya bersorak-sorai. Saya senang banget, puji Tuhan. Akhirnya orang ini kembali gitu ya. Dan terlihat perbedaannya gitu. Dari yang begitu sensitif, begitu gampang sakit hati, tiba-tiba orang ini penuh dengan sukacita. Sangat berbeda. Deket dia tuh udah nggak yang, aduh, takut menyakiti gitu ya. Karena nggak diapa-apain dia bisa sakit sendiri gitu. Terlalu lama iblis menipu dia gitu. Jadi dia sebelum ditolak orang dia sudah menolak dirinya sendiri. Nah, jadi kita sangat hati-hati untuk deketin orang ini. Tetapi sekarang berbeda. Dia sangat berbeda, punya kepribadian yang berbeda. Sangat membantu kita sekeluarga kemarin ketika ada om saya dipanggil Tuhan, dia sangat membantu dengan dia memberkati, dia menolong, banyaklah gitu ya. So, pokoknya berbeda sekali. Tetapi Bapak Ibu, ya, memang proses.
Waktu dia ketemu salah satu dari sepupu gitu ya, yang pernah menyakiti dia, dia langsung set gitu, nggak mau lihat gitu Bapak Ibu. Itu masalahnya sepele, sangat sepele. Dan saya ngeliat, oh ternyata masih dia simpan rasa itu gitu ya. Ternyata dia masih simpan kekecewaan itu dalam hatinya. Saya belum sempat mengingatkan, tapi suatu hari saya pasti akan mengingatkan dia dan saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupnya. Tetapi kita yang di sini Bapak Ibu, yang terus ikut KJP sampai 21 hari nggak pernah bolong, ya 21 hari ulang nggak pernah bolong. Tentunya secara daging pasti akan ada rasa bagaimana kita kecewa terhadap seseorang. Tetapi karena kita terus diingatkan, terus belajar, maka kita pun akan otomatis melakukan hal apa yang Tuhan lakukan. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih ilahi, bukan kasih manusia biasa. Kasih ilahi yang harus berjalan beriringan dengan mengampuni. Bapak Ibu. Kita mau baca dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Ini tentang suami istri ya Bapak Ibu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, kita suami istri sering kali mengingat-ingat masa lalu, ya, mengingat-ingat dosa suami, mengingat-ingat dosa istri. Itu paling sering, ya. Apalagi ketika kita ngelihat pasangan kita melakukan kesalahan, itu cepet banget gitu, "Itulah kamu, kamu tuh ya suka begini, suka begitu," gitu. Waktu kita digituin, pembalasan lebih kejam, Bapak Ibu ya. Waktu suami saya gituin saya langsung flashback ke masa lalu, saya inget dosa-dosanya dia langsung saya lempar kembali, "Hey, stop! Kamu pun melakukan hal yang sama. Kamu tuh begini gini," ya. Jadi waktu dia lemparkan dosa saya kembali lemparkan dosa dia dan itu terus berulang. Kita saling menyalahkan, saling mengingatkan masa lalu masa lalu masa lalu. Akhirnya apa? Kita nggak pernah mengalami terobosan. Bapak Ibu, firman Tuhan di sini katakan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kita harus apa Bapak Ibu? Hiduplah bijaksana, suami istri. Hormatilah teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan. Hati-hati dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita sudah menghalangi doa-doa kita. Dengan apa? Dengan tidak menghargai, menghormati, tidak mengampuni pasangan kita. Kita harus berhati-hati. Mari kita buka dalam Markus 11 ayat 23 ayat 25 sampai 25. Ini kita mau belajar Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Wah, kita semua mengampuni. Amin. Amin. Ya, di sini firman Tuhan katakan kalau kita berkata kepada gunung ini terangkat terbuang, kalau kita nggak bimbang hatinya, maka itu semua bisa terjadi. Lalu ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, kita semua bersorak-sorai Bapak Ibu. Kita senang, yes, sebagai anak Tuhan, sebagai uh, uh, orang Kristen, yes, amin. Kita terus berdoa, minta ini, minta itu. Kita mau pindahin gunung, gunung sana sini, masalah semua segala macam. Kita doa, 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 doa. Deng, tetapi Bapak Ibu, kita tunggu-tunggu, ternyata ada syaratnya. Di ayat 25 Bapak Ibu, ini syaratnya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahan kamu.
Jadi seringkali kita anak Tuhan berdoa, minta, mau pindahin gunung. Yes, selalu ngeklaim, ngeklaim doa. Waduh, pokoknya kayaknya kita udah paling hebat sedunia gitu ya. Kita percaya. Dan waktu itu tidak dijawab, dan waktu itu tidak diberikan oleh Tuhan. Mana Tuhan, mana? Berpuluh-puluh tahun saya sebagai orang Kristen berdoa, berdoa, berdoa. Nggak pernah ada jawaban. Nggak pernah ada eh, apa namanya yang Tuhan kasih. Katanya kalau kita percaya bisa mindahin gunung. Katanya apa yang kita minta, apapun yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan berikan. Mana buktinya Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, kita lupa persyaratan di ayat 25 ini. Kalau kita berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu. Seringkali justru karena kita kecewa, kita kepahitan oleh kemiskinan, kita doa minta, 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 minta. Untuk apa? Karena kita dendam dihina karena kita miskin. Kita marah sama orang yang menghina-menghina kita. Dibilang kita miskin, kita nggak mampu, atau mungkin kita punya pengalaman di mana kita kecewa terhadap kemiskinan. Akhirnya kita minta-minta sama Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tapi nggak pernah Tuhan jawab. Ternyata kita kepahitan, Bapak Ibu. Ternyata kita kecewa. Kita lupa kalau kita minta berkat itu kita harus ampuni orang yang mengecewakan kita. Ya, seringkali kita ambil dua penggalan ayat itu. Tetapi kita lupa bahwa ayat itu ada persyaratannya. Yaitu kita harus ampuni dulu. Berapa banyak setiap daripada kita, termasuk saya, berdoa, minta, 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 dengan luar biasanya kita mau pindahin gunung. Tetapi ternyata masih banyak orang di dalam kehidupan kita yang tidak kita ampuni. Siapa Bapak Ibu? Mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, mungkin adik kakak, mungkin tetangga kita, pendeta kita, gereja kita, teman pelayanan kita, siapapun daripada mereka. Jangan sampai itu menjadi penghalang bagi doa-doa kita, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini mari kita sama-sama sadar ya bahwa doa dan iman itu tidak akan bekerja, Bapak Ibu, jika kita tidak punya sikap hati yang mau mengampuni. Ya, dan sikap tidak mau mengampuni itu menyebabkan iman dan doa banyak setiap daripada kita terhalang. Ya, jadi mari kita sama-sama merenungi ini supaya kita mengalami banyak terobosan. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita murni dalam kehidupan kita untuk mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, mari kita sharingkan di breakout room. Apakah Anda menyadari bahwa banyak halangan untuk jawaban doa Anda karena ternyata Anda belum sepenuhnya mengampuni? Atau Anda sedang membohongi diri Anda sendiri? Atau Anda sedang berpura-pura mengampuni? Sudahlah, sudahlah. Tetapi dalam hati ternyata masih ada yang membuat kita terhalang atas doa-doa kita. Bapak Ibu, renungkan dan boleh dibahas di breakout room masing-masing. Sekiranya ada satu titik kecil di mana itu menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau terus mengingatkan kami bagaimana kami harus sepenuhnya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tolong kami Tuhan, jangan sampai kami terhalang. Setiap doa-doa kami, setiap permintaan kami kepadamu Tuhan, ternyata masih ada yang menghalanginya. Masih ada yang di mana di dalam kehidupan kami, relung hati kami ini Tuhan masih ada yang menghalanginya. Kiranya Kau mau mengampuni kami Tuhan. Terima kasih juga Engkau sudah tidak mengingat-ingat dosa kami. Dan itu akan kami praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kita terhadap orang lain juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan kembali ke BR masing-masing.